Dan apa saja pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh John Hartman untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wesley. Salam olahraga. Selamat malam, Mbak Valen. Olahraga. Ya, salam olahraga. Semoga kabar baik selalu ada untuk Anda bersama dan juga keluarga. Bung Wes, ini kan FIFA Series mulai Maret ya. Apa yang harus segera dilakukan Hartman? Apakah harus keliling pertandingan Liga Domestik untuk melihat potensi pemain lokal atau seperti apa? Ya, salah satu tugasnya adalah mengenal dengan cepat dengan waktu singkat ini bagaimana sih sepak bola Indonesia. Tapi sebelum dia berputar-putar, Mbak Valen, yang dilakukan adalah mengumpulkan semua informasi dari timnya yang lokal. Jadi kalau dia mendatangkan asisten pelatih dari luar, oke, dan jumlahnya kan nggak banyak seperti sebelumnya. Yang pertama kali adalah membentuk tim kepelatihan di seputarnya yang benar-benar mengenal sepak bola Indonesia. Pertanyaannya adalah, dari mana tim itu ada, diberikan oleh federasi, atau dia yang mencari. Tapi kan mencari belum tentu dia mengerti siapa dan siapa. Jadi inilah tugas federasi untuk memperkuat timnya, memberikan tim kepelatihan yang benar-benar dapat membantu Herman mengenal sepak bola Indonesia, termasuk roadshow, berputar lah. Jadi jangan hanya nonton sepak bola Indonesia dari televisi, karena kita tidak bisa melihat pertandingan di luar yang disorot kamera. Kalau kita nonton sepak bola kan kemarin Tete Clever katanya banyak mengenal sepak bola Indonesia lewat tontonan. Tapi kan yang kita lihat kan hanya yang diberikan oleh televisi. Kita tidak melihat pergerakan pemain yang tidak disorot oleh televisi. Jadi ada baiknya memang dia itu berputar, berkeliling, menikmati sepak bola Indonesia sambil mengenal dan membangun chemistry dengan tim kepelatihannya. Oke, membentuk tim kepelatihan untuk memilih pemain, karena ini juga hal yang penting ya, apalagi kan Hartman ini istilahnya baru di Indonesia, jadi memang harus ada yang mendampingi juga. Tapi di sisi lain, PSS ini juga bilang kalau setiap event pasti ada targetnya, Bung, termasuk memperbaiki peringkat di FIFA. Nah, target realistis untuk ASEAN Cup akhir tahun dan Piala Asia 2027 ini yang paling memungkinkan bagaimana? Karena kan adaptasi yang pertama pasti butuh waktu, tapi jangan sampai ketika mempelajari kultur budaya sepak bola Indonesia ini jangan terlalu lama gitu. Sepakat, ya, bahwa waktu sangat singkat. Dan tadi kalau dikatakan target, tim nasional senior itu ataupun tim senior dimanapun, atau baik itu klub maupun tim nasional, targetnya adalah hasil pertandingan, bukan pengembangan, bukan program misalkan kita bilang pendidikan buat anak-anak atau memberikan kesempatan. Enggak, evaluasi untuk tim senior, mau itu tim nasional maupun klub, itu adalah resultnya apa, hasilnya apa. Dan kalau menurut saya setelah gelombang kekecewaan, gelombang politik yang terus berputar di federasi, target utamanya adalah penampilan yang baik di FIFA Series dan harus wajib juara di kompetisi Asia Tenggara atau yang dulu kita kenal dengan Piala AFF. Itu wajib sih, Mbak Valen. Oke. Tapi kalau dilihat dari sisi kontraknya, memang Hartman ini dikontrak 2 tahun plus 2 tahun. Nah, apakah lihat periode kontrak ini artinya PSSI akan melihat dulu kiprahnya menjadi arsitek timnas di level Asia sebelum dibebani target lolos Piala Dunia 2030? Bu Wesley? Selalu ada target ya, selalu ada waktu, durasi, dan kesepakatan 2 tahun itu kan sebenarnya kan ngincar Piala Dunia. Ya, halo. Iya, silahkan lanjut, Bung. Halo, Mbak. Ya, setiap kali kontrak itu kan pasti ada target yang disampaikan, dan setiap pelatih juga pasti punya target bekerja mereka. Nah, kalau kita incar Piala Dunia, ya wajib kalau kita merunut pada game plan atau roadmap yang disiapkan juga oleh federasi. Tidak bisa pelatih kepala hanya menyusun sendiri, harus bekerjasama dengan federasi. Oke. Sekarang kita kembali ke pembentukan tim kepelatihan.
Hertman ini bawa 2 asisten, Bung Wesley. Salah satunya adalah Cesar Melan yang punya gelar S3. Nah, seperti apa Bung Wes melihat sosok ini? Ini saya sangat gembira ketika dia membawa, bisa dibilang profesor lah istilahnya, di dalam pembentukan penjagaan fisik para pemain. Yang saya harapkan Bapak Len adalah federasi mencoba nanti ketika kompetisi berhenti, itu mengumpulkan pelatih-pelatih fisik di Indonesia, di klub, lalu diberikan kesempatan sharing bersama Cesar Melan, dan Cesar Melan memberikan pelatihan, memberikan tips, karena kalau dia menjaga fisik pemain sudah bagus dari klub menuju timnas, kan akan lebih mudah kerjanya dibandingkan menjaga kebugaran para pemain atau meningkatkan fisik pemain ketika baru masuk timnas. Lebih baik ilmu itu diberikan kepada pelatih-pelatih yang mengelola klub, karena pemain adalah milik klub. Jadi standarnya tidak jauh antara standar kebugaran tim di klub maupun di tim nasional. Jadi itu akan memudahkan Hertman bekerja. Jadi ketika kumpul jangan pusing lagi soal fisik pemain, karena sudah diberikan ilmunya oleh Cesar kepada pelatih-pelatih fisik di klub. Oke. Tapi kalau bicara asisten pelatih lokal yang pantas membantu kerja Hertman, termasuk memperkenalkan kultur sepak bola Indonesia, siapa kira-kira? Ini pertanyaan berat, Mbak. Karena bagi saya, berikanlah asisten pelatih yang benar-benar sudah juga berkecimpung dan mengecam sepak bola Indonesia ketika dia sudah bekerja di klub. Jangan yang minim pengalaman di klub, karena butuh juga masukan karakter-karakter atau bisik-bisikan dari mereka yang berkecimpung di dalamnya. Jadi ini bagi saya adalah berikan kesempatan kepada asisten pelatih yang sudah matang di klub. Misal sebut nama boleh, Bung Wes? Jangan, nanti ada yang kecewa, ada yang marah. Oke, tadi bicara soal target, kalau Hertman itu diharapkan tampil maksimal. Ini adalah diksi dari PSSI. Tampil maksimal ini definisi Anda seperti apa, Bung Wes? Ya, kita tuh ya, saya lagi memang sedang menyorot juga strategi komunikasi federasi, pemilihan kata, diksi kata yang dipakai, itu jangan abu-abu, jangan kemudian menjadi alasan excuse ketika target tidak tercapai. Straight aja, kita bicara apa nih? Kita bicara misalkan 2 kemenangan di FIFA Series, kita bicara gelar juara di AFF dulu yang Asia Tenggara. Jadi orang tahu planningnya. Kalau misalkan kita mengincar sesuatu, ukurannya juga dipakai yang itu. Jadi kalau maksimal, ya semua orang maksimal. Lah maksimal kita penggemar bola, maksimal pengurus bola, maksimal pemain, maksimal pelatih, kan bisa beda-beda ketika hasilnya tidak mencapai yang diharapkan oleh semua orang. Itu yang harus diperbaiki oleh federasi. Jangan bermain diksi dan berlindung di balik kata-kata. Oke, angka dari ranking FIFA Series yang diharapkan paling realistis berapa, Bung Wes? Ya kalau lawannya, kita lihat lagi lawannya ya. Tapi bagi saya kemenangan adalah harapan. Tapi yang saya tunggu adalah progres perkembangan pemain sepak bola tim nasional kita. Apakah kerangkanya masih bisa dibilang 80% pemain diaspora, atau ada perubahan ketika ketua umumnya bukan lagi Menteri BUMN. Jadi itu pasti berdampak, Bapak Len. Menteri BUMN sama Menpora kan berbeda soal pergerakan finansial untuk mengelola timnas. Jadi nanti akan ditanya, kalau pengelolaan masih memakai uang negara, mana mungkin Menpora memberikan uang kepada PSSI yang orangnya sama. Itu nanti akan menjadi kendala dalam membangun kerangka tim, apakah masih memperkuat fondasi para diaspora. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini kita banyak dengar banyak pemain diaspora mengetok pintu klub Indonesia, karena akan lebih mudahkan mereka masuk tim nasional ketika mereka dibandingkan ketika mereka masih main di Eropa, karena di Indonesia mereka sudah menjadi superstar. Baik, yang jelas besok PSSI infonya akan memperkenalkan John Hertman kepada masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Kita lihat seperti apa. Yang pertama jelas komunikasinya, dan juga bagaimana nanti John Hertman dalam mengutak-utik timnas Indonesia yang kita harapkan bisa memperoleh prestasi untuk di semua laga yang nantinya ada di depan mata. Terima kasih sudah berbagi pandangan pada kami, analis sepak bola Bung Wesley Hutagulung. Salam sehat selalu, salam olahraga.
Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pasca musibah banjir bandang dan longsor. Warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas, Aceh akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Saudara, usai musibah banjir bandang dan longsor, warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas, Aceh dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.